أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang insyaallah diberkahi Allah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua insan yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Khatib di sini menasihati kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Karena derajat kita di sisi Allah itu bukan ditentukan berdasarkan kegantengan kita, bukan ditentukan berdasarkan kekayaan kita, tapi berdasarkan seberapa takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala itu ketika cinta, ketika sayang kepada hambanya, pasti akan memberikan ujian, pasti akan menguji hambanya, akan memberikan tes apakah hambanya itu bisa lolos atau tidak. Semakin soleh hambanya, semakin berat ujiannya. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian sesuatu yang telah datang kepada kaum-kaum sebelum kalian? Apa itu? Yaitu telah menimpa mereka kesusahan dan kesulitan. Maka setiap hamba itu pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Dan hamba yang paling soleh, yaitu para nabi, para rasul, adalah orang yang ujiannya paling berat. Maka di antara para rasul ada istilah yaitu ulul azmi, yaitu 5 pemuka para nabi, 5 nabi yang paling utama di sisi Allah. Kenapa paling utama? Bukan karena mereka paling kaya, bukan karena mereka paling ganteng, bukan karena mereka paling tinggi jabatannya, tapi kenapa paling disayang Allah? Karena mereka adalah nabi yang paling sabar, ujiannya paling berat, dan mampu menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran dan ketaatan. Maka salah satu nabi yang akan kita bahas pada khutbah kali ini adalah Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita membahas Nabi Ibrahim? Karena menjelang bulan Dzulhijjah ini kita akan melaksanakan berbagai ibadah yang dimana ibadah itu diambil dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jemaah muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Ketika kita melihat kisah hidup Nabi Ibrahim, kita melihat bagaimana kesabaran dan ketaatan beliau dalam menghadapi musibah dan ujian yang diterima. Yang pertama, kita lihat bagaimana keteguhan Nabi Ibrahim itu mendakwahkan dakwah tauhid kepada ayahnya. Kita tahu bahwa ayah Nabi Ibrahim, Azar, adalah seorang penyembah berhala. Bahkan ada yang mengatakan dia juga pembuat berhala. Maka ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim dengan wahyunya, beliau berkata dalam surat Maryam ayat 42, "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yabsur wa la yughni 'anka syai'an." Wahai ayahandaku. Jadi ketika berdakwah masih menggunakan kalimat yang lembut. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, lagi tidak bisa melihat, dan tidak dapat menolong engkau sekalipun? Akan tetapi bagaimana pembalasan ayahnya? Ayahnya murka, bahkan mengancam Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti mengajak saya untuk bertauhid, maka saya akan usir kamu, saya akan rajam kamu. Maka bagaimana sikap Ibrahim? Wahai ayahku, kalau kamu memang tidak mau beriman, ya tetap saya akan tetap mengajak kamu dan saya akan tetap mendoakan kamu sampai Allah melarang doa ini. Maka Nabi Ibrahim itu tetap berdakwah, tetap mengajak ayahnya, bahkan sampai ayahnya itu meninggal. Bahkan disebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwullahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim." Maka permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Maka tak kalah jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut, hatinya lagi maha penyantun. Jadi walaupun beliau seorang nabi, masih tidak bisa mengajak ayahnya, Allah masih belum memberikan hidayah kepada ayahnya sehingga jelas bahwa ayahnya adalah musuh Allah dan meninggal dalam kemusyrikan. Yang kedua, Nabi Ibrahim tetap tegar dan tabah menghadapi ujian dan siksaan dari kaumnya. Ketika beliau mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah, untuk mengingkari berhala-berhala, hingga akhirnya ketika kaumnya itu pergi untuk berhari raya keluar kota, maka Nabi Ibrahim menyelinap ke tempat penyembahan berhala, kemudian menghancurkan seluruh berhala sampai hancur semua kecuali satu yang paling besar. Kemudian kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala itu dikalungkan ke berhala yang paling besar tersebut. Maka ketika kaumnya mendapati bahwa berhalanya semuanya sudah hancur, bagaimana sikap mereka? Maka mereka mencurigai bahwa Ibrahimlah yang menghancurkan berhala itu. Ditangkaplah Ibrahim, diadili di depan kaumnya. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Maka kata Ibrahim, bagaimana? Wahai kaumku, aku itu kemarin di rumah saja. Nah itu kan kapaknya itu kan ada di lehernya berhala yang paling besar. Bisa jadi berhala yang paling besar itu merasa cemburu, merasa iri dengan berhala-berhala yang lain sehingga ia menghancurkan mereka. Maka kaum yang balas, wahai Ibrahim, apakah kamu gila? Apakah kamu orang yang tidak punya akal? Bagaimana mungkin berhala yang dari batu kok bisa menghancurkan batu? Kan ini benda mati, masa bisa menghancurkan berhala yang lain?
Maka Ibrahim menjawab, kalau kamu bilang saya gila, maka kamu lebih gila lagi. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa ini adalah benda mati, benda yang tidak bisa membawa manfaat, kok malah disembah. Akhirnya kaum yang kehilangan kata-kata tidak bisa menjawab. Ya sudah, kita tidak bisa berdebat, lanjut pakai kekerasan. Nabi Ibrahim diikat, kemudian dikumpulkan kayu bakar. Bahkan diriwayatkan kayunya itu sampai menggunung. Seluruh kaumnya itu mengumpulkan kayu bakar, dinyalakan sehingga apinya itu berkobar-kobar, dilemparkan Nabi Ibrahim ke kobaran tersebut. Maka ketika dilempar, Nabi Ibrahim itu tidak tahu bahwa dia akan selamat. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak tahu. Pasrah saja, tegar menghadapi cobaan tersebut. Akhirnya bagaimana sikap Allah? Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah dingin. Sehingga api itu tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim sebagai hamba Allah yang setia selalu menempatkan cintanya kepada Allah di atas segalanya. Lebih dari cinta kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya atau harta. Allah di atas segalanya. Maka cinta ini nampak dari kisah beliau dan keluarganya. Ketika putranya Ismail, putra pertamanya yang sudah dinanti-nantikannya berpuluh-puluh tahun, itu dilahirkan. Sudah berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Ya Rabb, karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Bertahun-tahun berdoa terus, tidak pernah bosan, tidak pernah letih. Alhamdulillah ketika sudah diberi oleh Allah karunia berupa anak, berupa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa keduanya ke tempat Baitullah, yaitu di Makkah. Saat itu Makkah beda dengan sekarang. Sekarang Makkah sudah modern, banyak bangunan, banyak orang di sana. Dahulu itu Makkah masih padang tandus. Tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Bahkan binatang pun tidak ada, rumput tidak ada. Tandus, hanya ada batu dan pasir. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan mereka berdua hanya dengan bekal satu kantong kurma dan air. Ditinggalkan mereka berdua di padang pasir itu, kemudian ditinggalkan. Nabi Ibrahim pergi. Maka ketika ditinggalkan, Hajar mengejar dari belakang, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami berdua, seorang wanita dan bayi yang tidak punya daya apa-apa? Kenapa kau ditinggal di padang pasir yang tidak ada apa-apa? Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan gersang. Kenapa kami tinggal di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab, masih lanjut jalan terus. Sampai Nabi Hajar bertanya berkali-kali, masih tidak dijawab. Kenapa? Takut hatinya berubah. Melihat wajah sedih istrinya, melihat wajah lucu anaknya, takut hatinya tergoyahkan. Akhirnya Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah ini karena perintah Allah? Apakah engkau berbuat ini karena wahyu dari Allah? Akhirnya Nabi Ibrahim berbalik dan menjawab, ya, ini perintah dari Allah. Maka Hajar berkata, kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan meninggalkan kami. Akhirnya Hajar kembali ke tempat semula. Dari anaknya yang baru lahir, sudah dinanti bertahun-tahun, rela beliau tinggalkan hanya untuk menaati perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim ketika disuruh seperti itu tidak tahu apakah nanti di sana ada makanan, tidak tahu.
Apakah nanti ada minuman? Tidak tahu. Bagaimana cara selamat? Tidak tahu. Apa kata Nabi Ibrahim? Hanya sabar dan pasrah. Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Kalau Allah menyuruh mereka, menyuruh Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk taat, maka insya Allah tidak akan disia-siakan. Dan kita sudah tahu misalnya bagaimana dari sini muncullah sumur Zam-Zam. Sumur yang tidak pernah kering, yang diambil berjuta-juta liter airnya, tapi tidak pernah kering. Di tempat yang tandus, yang jarang hujan, kok ada sumur yang airnya terus mengalir. Ini kan mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru ujian yang pertama. Ketika Ismail sudah dewasa, sudah beranjak remaja, sudah tumbuh menjadi anak yang sehat, maka Nabi Ibrahim datang lagi dengan perintah Allah yang baru, disebutkan dalam surat As-Saffat. Ya abadi inni, ya wahai anakku, ya, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, inni arani fil manami anni adbahuka fandur madza. Wahai anakku, aku melihat aku itu disuruh menyembelih engkau oleh Allah Ta'ala di dalam mimpiku. Karena mimpi Nabi itu juga wahyu. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah tafsir dikatakan mimpinya sampai 3 kali, menunjukkan bahwa ini benar-benar wahyu, bukan hanya sekedar mimpi biasa. Fandur madza ta'mur, bagaimana pendapatmu Ismail? Ini aku disuruh menyembelih engkau. Nek kita, kok tiba-tiba ayah kita datang disuruh menyembelih kita, gimana? Pak, saya kan putra tunggal, putra satu-satunya yang sudah dinanti 10 berpuluh-puluh tahun. Kok tega-teganya dikorbankan? Kok tega-teganya mau disembelih? Itu kalau kita. Tapi apa kata Nabi Ismail? Ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah saja apa yang Allah perintahkan. Insya Allah engkau akan menambahku bagian dari orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dua-duanya diperintahkan untuk berkorban dengan sesuatu yang sangat mereka sayang. Nabi Ibrahim disuruh untuk mengorbankan putranya yang sudah dia nanti-nantikan. Nabi Ismail disuruh untuk mengorbankan nyawanya. Tapi mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah membantah apa yang mereka katakan. Hanya sami'na wa ata'na. Kami taat, kami dengar dan kami taat. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ismail. Ketika sudah mau disembelih, digantinya Nabi Ismail dengan seekor kambing. Allah berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan perintahku melalui mimpimu. Sungguhnya yang demikian akan membalas orang-orang yang berbuat baik, dan sungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Dan kami tebus Ismail dengan sembelihan hewan kurban yang besar. Jadi ketika disembelih, ya, ketika Nabi Ibrahim itu sudah mau menyembelih, tidak tahu bahwa itu akan diganti dengan kambing, itu tidak tahu. Taunya Nabi Ibrahim, ya ini anaknya sudah mau diambil Allah, itu saja. Nggak ada pikiran apakah nanti diselamatkan, apakah nanti diganti kambing, apakah nanti ada perintah untuk membatalkan perbuatan tersebut, tidak tahu. Tapi tetap Nabi Ibrahim menjalankan perintah itu, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengorbankan cintanya kepada Allah,
tidak pernah mengorbankan ketaatannya kepada Allah hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka kisah-kisah inilah yang menjadi teladan bagi kita, yang menjadi contoh bagi kita. Kenapa kok Nabi Ibrahim itu dikatakan sebagai Khalilullah, dikatakan sebagai kekasih Allah? Nabi salah satu nabi yang menjadi pemuka para nabi. Bahkan Allah berikan nikmat sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi, karena para nabi-nabi setelahnya, para rasul setelahnya itu lahir dari keturunannya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kesabaran beliau, ketaatan beliau dalam menghadapi musibah dan ujian yang Allah berikan. Bagaimana Nabi Ibrahim tidak pernah goyah dalam cintanya, tidak pernah menyaksikan imannya kepada Allah. Apapun yang terjadi, apapun cobaannya, cintanya tetap teguh kepada Allah, imannya tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai seorang muslim, kalau memang kita ingin mendapatkan cinta Allah, teladanilah Nabi Ibrahim. Teladanilah ketaatan beliau, cinta beliau kepada Allah Ta'ala, dan kesabaran beliau menghadapi segala musibah dan cobaan yang menimpanya. Aqulu qali hadza wa radallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Wa'lamu anna Allah amarkum bi amrin 'azim, amarkum bis salati was salami ala rasulil karim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر المستضعفين من المسلمين والمؤمنين في فلسطين وفي مشارقها وفي مغاربها وفي كل مكان وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.